Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur pada kesempatan kali ini kita masih dikumpulkan untuk memasuki peribadatan kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita mengambil waktu duduk di hadapan Tuhan. Ibadah ini kita buka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita hidup di zaman yang penuh dengan badai dan yang penuh dengan berbagai pencobaan. Tapi kita bisa tetap tenang karena kita memiliki Allah yang melingkupi kita, yang menyertai kita dengan damai sejahtera dan dengan ketenangan di dalam kita menghadapi segala badai, gumulan di dalam hidup kita. Kita angkat satu pujian, lingkupi. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari saudara-saudara, kita hayati dan kita maknai arti dari lagu ini, supaya kita menjadi orang-orang yang tenang, karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, sungguh kami bersyukur ya Bapa,
atas kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami, atas anugerah sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami yakin dan percaya bahwa semua yang ada di dalam tangan kehendak-Mu, ada di dalam tangan kasih-Mu yang mempersatukan kami di tempat ini. Bapa, biarlah Engkau kudus dan sucikan hati dan pikiran kami untuk masuk ke hadirat-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Dan kiranya ya Bapa, Engkau menyertai kami sekalian, menguatkan kami sehingga kami mampu dan kami sungguh bisa untuk masuk ke hadirat-Mu dengan penuh kelayakan. Bapa, biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau yang berdaulat dan Engkau yang berkehendak. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang tak akan pernah habis kasih setianya di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, mari kita angkat satu pujian. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita pahami makna dari lagu ini, bahwa Tuhan kita, Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa, yang tak akan pernah habis kasih setianya dalam kehidupan kita. Mari kita semua menghayati makna dari pujian ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa.
kita datang ke dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Saat kita mati pun, kita pergi, kita tidak membawa apa-apa. Segala yang di dunia ini hanyalah sesuatu dititipkan kepada kita dan yang dipercayakan kepada kita. Kita hanyalah sebagai seorang pada hambanya, kami persilakan, marilah kita angkat satu pujian hati sebagai hamba untuk mengiringi kita, untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian ini dengan sungguhan hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita mengangkat pujian sekali lagi. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Pada hambanya kami persilakan. Shalom, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan terlebih indah kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan terlebih dahulu berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, hati kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh datang bersama-sama memuji nama-Mu dan terlebih akan mendengar dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan mendapati setiap kami memiliki hati yang rindu untuk belajar dari firman-Mu, untuk diubahkan melalui firman Tuhan hari ini. Kami berdoa menyerahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mengawali pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita akan membaca bersama-sama dari Galatia pasal yang kelima, ayat 22 sampai 23. Mari kita membuka Alkitab kita. Galatia pasal yang kelima, ayat 22 sampai 23.
Kita baca bersama dalam hitungan yang ketiga. Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Beberapa minggu ini kita sudah belajar mengenal buah Roh Kudus dari Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Mari kita sebutkan satu persatu dari yang sudah adik-adik pelajari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Hari ini kita akan belajar tentang satu hal lagi, yaitu kesetiaan. Tetapi sebelum itu, Ibu akan menceritakan suatu hal yang Ibu pelajari tentang kesetiaan. Dari dulu, di rumah Ibu selalu ada seekor anjing. Dari waktu ke waktu, Ibu belajar satu hal yang ada pada semua anjing yang pernah dipelihara, yaitu kesetiaannya. Sepanjang yang Ibu tahu, belum pernah Ibu temui anjing peliharaan yang tidak setia kepada tuannya. Adik-adik, pada hari ini, kita akan belajar tentang apa artinya setia. Apakah sama dengan pengertian umum? Apakah kesetiaan itu buta atau bagaimana? Kita akan belajar melalui firman Tuhan hari ini. Adik-adik, kalau kita mengacu kepada kata kesetiaan yang dipakai dalam Galatia pasal 5 ayat 22, maka menurut kamus bahasa aslinya, ternyata akar katanya sama dengan kata iman. Kalau mau ditarik pengertian lengkapnya, maka kesetiaan menyangkut seluruh kualitas diri, stabilitas, dan ketergantungan yang terus-menerus kepada Allah yang dapat dipercaya, dan bukan sekedar suatu sifat bawaan saja. Dalam hubungannya dengan iman, kesetiaan itu muncul dari adanya relasi dan pengenalan yang benar kepada Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar makna kesetiaan ini dari satu tokoh dalam kitab Perjanjian Lama. Mari kita membuka dari Alkitab kita, Kejadian pasal yang ke-6, ayat 13 sampai 22. Kejadian pasal yang ke-6, ayat 13 sampai 22. Jika adik-adik sudah menemukan ayat firman Tuhan ini, silakan diperhatikan, Ibu akan membaca untuk kita semua. Kejadian pasal yang ke-6, ayat 13 sampai 22, demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam batra itu,
supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semua itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu yakin kalian sudah pernah mendengar kisah tentang air bah ini sebelumnya. Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah batra atau kapal karena seperti yang dikatakan di ayat 13 bahwa Tuhan berkehendak untuk menghukum dunia karena dosa yang begitu parah. Kalau kita tarik ke bagian sebelumnya, yaitu di Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 2, dikatakan di situ bahwa mereka tidak menjaga hukum moral soal kekudusan hidup. Dan di ayat ke-13 ini, Tuhan juga mengatakan bahwa bumi penuh dengan kekerasan. Oleh karena itu, Tuhan murka dan bermaksud untuk menghukum dunia dengan air bah. Adik-adik, kalau dicocokkan dengan kamus Alkitab, maka besar kapal yang dibuat Nuh adalah 135 meter kali 22,5 meter. Dan tingginya adalah 13,5 meter. Kalau mau dicari persamaannya, besar kapal ini sama dengan setengah lapangan bola dan tingginya sama dengan gedung 4 tingkat. Kita bisa bayangkan bersama bahwa Nuh bukan seorang tukang kayu, apalagi ahli membuat kapal. Dan pada zaman Nuh, orang tidak pernah membayangkan akan datangnya banjir seperti sekarang. Dan tidak ada tanda apapun yang bisa membuat orang percaya bahwa tanah yang mereka injak akan terendam air selama sekian puluh hari. Jadi bisa kita bayangkan bahwa Nuh mengalami banyak tantangan dalam menuruti perintah Allah ini. Tantangan pertama adalah dari dalam. Nuh pertama-tama harus percaya kepada perkataan Tuhan sebelum ia mampu untuk mentaatinya. Ia harus mengatasi pikiran bahwa air bah ini tidak mungkin terjadi. Ia juga harus dapat meyakinkan seluruh keluarganya agar mendukungnya dalam proses pembuatan batra. Tantangan kedua datang dari luar, yaitu proses pembuatan dan proses pemberitaan. Seperti yang diperintahkan Tuhan, ia harus membangun batranya dari kayu gofir. Seperti apakah kayu gofir itu? Kayu gofir sepintas seperti pohon cemara, namun sangat kuat dan lebih besar dari cemara. Nah, adik-adik, total berat dari batra Nuh dalam kamus Alkitab menerangkan adalah sekitar 43.000 ton. Jadi adik-adik bisa bayangkan kesulitan yang dihadapi oleh Nuh dalam proses pembuatan batra. Kesulitan dari luar yang lain adalah bahwa orang-orang di sekitarnya tidak mau percaya kepada berita pertobatan yang Nuh bawakan. Buktinya, sampai dengan pintu batra ditutup, tidak ada orang selain keluarga Nuh yang percaya bahwa akan datang air bah. Ibu bayangkan, pasti keluarga Nuh diolok-olok, ditertawai, dan diperlakukan dengan tidak menyenangkan. Tetapi adik-adik, Nuh tetap menunjukkan kesetiaannya dalam mentaati perintah Tuhan. Kesetiaan yang ditunjukkan oleh Nuh dalam membuat batra tersebut tidak terlepas dari imannya kepada Tuhan. Nuh tidak sekedar menunjukkan ketaatan yang buta, tapi ia menyelesaikan pekerjaan yang sangat berat itu dengan dasar relasi dan pengenalannya kepada Allah yang benar. Nuh terus-menerus bergantung kepada Allah yang memberi perintah. Dan karena itu,
ia dan keluarganya membuat bahtera itu. Nah, kalau Nuh dapat terus setia kepada Allah di tengah-tengah kuatnya tekanan untuk menentang Allah karena ia tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya yang harus ditaati lebih dari apapun juga. Sekarang ibu mengajak adik-adik untuk mengakui, sudahkah kita memiliki apa yang disebut kesetiaan ini? Kita sudah belajar bersama bahwa kesetiaan yang dimaksudkan Alkitab tidak sama dengan konsep kesetiaan dunia. Sehingga sebagai orang percaya, kesetiaan seharusnya menjadi karakter yang melekat dalam hidup kita, entah itu kepada sesama, apalagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan kesetiaan itu ketika ia dengan taat melakukan kehendak Bapa untuk menebus dosa manusia. Apakah kita memiliki kesetiaan ini? Apakah kita setia pada hal-hal kecil dalam hal membaca Alkitab, berdoa, beribadah, memberi persembahan, dan setia melakukan dengan penuh tanggung jawab tugas-tugas yang ada di depan kita? Sebagai seorang pelajar, terhadap studi kita, sebagai anak dalam keluarga, dan apakah kesetiaan kita juga ada pada pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Setiakah kita pada segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita? Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita amati, dunia saat ini mulai kehilangan dengan yang namanya kesetiaan. Hal ini bukan hanya terjadi di dunia sekuler, tetapi juga dalam komunitas orang Kristen, kesetiaan mulai sulit ditemukan. Kehidupan pengikut Kristus secara pribadi mengalami krisis dalam hal kesetiaan. Bahkan yang lebih memprihatinkan, ditemukan adanya para pengikut Kristus yang meninggalkan imannya ketika diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Di tengah kondisi dunia yang mengalami krisis kesetiaan, adik-adik semua dipanggil untuk hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Mengikut Tuhan dengan setia bukan hanya sekedar menjalani rutinitas dan formalitas sebagai seorang pengikut Kristus yang bisa dilihat oleh orang lain. Namun hendaknya kesetiaan itu didasari oleh komitmen pribadi kita kepada Tuhan. Kesetiaan merupakan sebuah proses yang harus kita jalani seumur hidup. Seperti Tuhan Yesus yang setia kepada kehendak Bapanya. Demikian juga para rasul yang setia walaupun mati secara martir. Hal-hal seperti ini yang harus kita teladani adik-adik. Kesetiaan dalam menjalani panggilan kita sebagai seorang pengikut Kristus bukan hanya ketika segala sesuatu berjalan tanpa rintangan dan tantangan. Tetapi justru kesetiaan kita dituntut dan teruji ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pembelajaran firman Tuhan pada hari ini, ada satu proyek ketaatan yang Ibu ingin kita lakukan bersama. Yaitu, Ibu ingin kita dalam 1 minggu ke depan mencatat bahan devosi dari sekolah yang setiap pagi adik-adik dengarkan. Lalu menuliskan hal-hal apa saja yang kalian dapat secara pribadi dari renungan itu. Dengan setia melakukan hal kecil seperti ini, Ibu berharap Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar lagi di masa mendatang kepada kalian. Dan untuk menutup perenungan firman Tuhan hari ini, kita akan membaca dari Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6. Kita akan bacakan bersama ayat firman Tuhan ini yang ada di slide ya. 1, 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati,
tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Amin. Mari kita kembali menundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari tentang kesetiaan. Tuhan, tolong setiap kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu dan siap untuk menjalani firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah dan pimpinlah setiap kami, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia dalam keadaan dan situasi seperti apapun. Mengandalkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bersyukur sekali atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Ku Tetap Setia. Biarlah pujian ini sungguh dapat menjadi komitmen kita, dapat menjadi satu pengharapan bagi kita, supaya kita hidup di dalam iman yang setia kepada Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Biarlah pujian ini sungguh dapat menjadi komitmen kita untuk kita tetap setia. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia
menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas kesempatan-Mu yang kami dapat laksanakan peribadatan. Bapa, sebentar kami akan melanjutkan kepada aktivitas kami. Sebentar kami akan melanjutkan apa yang menjadi kewajiban kami. Sertailah kami ya Bapa. Dan sungguh ya Bapa, Engkau sendiri yang menyertai kami dengan Roh Kudus, dengan pengharapan, sehingga kami dapat melaksanakan hari ini dengan takut akan Tuhan, dengan berintegritas kepada Engkau ya Bapa. Biarlah apapun yang terjadi ya Tuhan, Engkau yang berkehendak dan Engkau yang berdaulat. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.